Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu produk dari Techwear. Ini adalah suatu aksesoris yang di mana untuk GPU kalian yang biasanya horizontal seperti contoh yang ada di sini bisa dibikin vertikal. Kalau misal menggunakan yang ada di sini. Ini adalah GPU Razer Cable PCIe Gen 4 dari Techwear. Produk terbarunya lah. Di lima tersebut memiliki panjang di 20 cm dan juga 90 derajat. Ada dua tipe sih, 90 derajat dan juga 180 derajat. Tapi kalau yang 90 derajat di harga terjangkau, cuma di 480.000 kalau dibulatkan. Yang dimana berbeda seperti di brand pada umumnya, dia itu malah lebih mahal lah. Bisa sampai ada yang 800.000, 900 sampai di 1 juta. Tapi kalau yang dari Techwear dia itu lebih murah. Jadi gimana nanti dari segi performanya, apakah 1:1 atau tidak seperti saya tancapkan di bagian dalam sini. Langsung ke mobu dan juga pakai ini, apakah sama atau tidak performanya. Serta cara pemasangan di bagian casing yang ada di sini. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di kocokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini, untuk syaratnya di casing kalian harus support dari segi vertical GPU. Seperti contoh yang ada di sini, saya tuh menggunakan Segotep Rainbow 360. Dia tuh ada slot di bagian samping sini, ada dua slot PCIe yang vertikal. Jadi kalau memakai ini harus support ini ya. Ataupun kalau tidak, di bagian PCIe yang ada di sini dia itu terbuka semua, bukan ada sela-sela dari segi besi-besinya ya. Dan harus memiliki 7 slot PCIe atau tipenya ATX dari segi casing kalian untuk menggunakan yang ada di sini supaya lebih aman dan juga nyaman. Kalau misal di GPU kalian memakai 3 slot PCIe, jadi harus mencari yang 3 slot PCIe juga ya, tergantung di casing kalian. Tapi kalau yang ini yang penting casing kalian support vertical GPU, seperti contoh yang ada di sini ada slotnya. Dan ini Techwear GPU Razer Cable dari segi boxnya itu standar pada umumnya ya, berwarna coklat aja lah. Ada tulisannya Techwear dan juga gambarnya. Dan ingat ya, itu PCIe Gen 4 karena ada yang Gen 2, Gen 3 dan juga Gen 4. Tapi kalau yang ini Gen 4 dan juga tergantung di GPU kalian support Gen 4 atau tidak. Kalau yang ada di sini saya menggunakan RX 6600 ya, dimana sudah support Gen 4. Berbeda seperti di GTX 1660 Super ya, dia tuh di Gen 3 untuk yang itu. Dan kita unboxing dulu isiannya apa aja yang ada di sini. Ya, ini udah saya buka ya dari segi bungkusnya, tapi di bagian dalamnya cuma ada isi ini aja, Razernya aja, tanpa ada baut maupun yang lainnya. Kurangnya seperti itu sih kalau aku pribadi ya. Yang dimana harus membutuhkan baut yang tipenya seperti, aku lupa sih ini namanya apa, tapi ya baut seperti ditancapkan di bagian mobu kalian. Atau seperti contoh saya kasih gambaran di bagian sini ya untuk gambarannya. Dan di sini dari segi produknya, dia itu support 90 derajat yang saya pegang ini. Ada yang 180, ada yang 90 derajat. Dan juga spesifikasinya di bagian belakang sini, coba kita cek. Dia itu berwarna hitam dan juga kepanjangannya di 20 cm aja untuk panjangnya, serta garansinya di 1 tahun dari yang ada di sini. Dan di bagian belakang sini support juga Techwear Nexus Air dan juga 4GS. Ini ya. Sampai itu dari segi spesifikasinya. Tapi kalau saya lihat dari segi website yang lebih detail, coba aku cek di bagian sini, dia tuh berlapis emas di bagian pin-pinnya dan juga di bagian bawah ini seperti ini, seperti pada di motherboard pada umumnya untuk menancapkan dari segi GPU-nya. Kurang lebih seperti itu dari segi spesifikasinya yang singkat aja ya. Dan dia itu nanti ditancapkan di bagian dalam sini, ini nancap ke mobu dan juga sini nancap di GPU-nya. Dia tuh elastis, jadi aman ya, nggak usah takut untuk patah maupun yang lainnya karena ini elastis dan juga aman, udah diuji. Kita akan langsung aja dari segi cara mengaplikasikannya di bagian dalam sini. Casingnya bagaimana caranya, dan lanjut dari segi tes performanya apakah 1:1 atau tidak. Itu aja, lanjut ke pemasangannya dulu. Yuk.
Dan seperti ini untuk penampakan dari segi GPU-nya, udah vertikal ya. Kalau yang ada di sini sangat cakep sekali, tidak bertabrakan seperti yang ada di bagian atas ini dengan CPU coolernya. Jadi aman kalau menggunakan Razer yang ada di sini. Tapi lebih baik menggunakan casing dari Tagware lah, supaya lebih sinkron dengan Razernya yang ada di sini dan juga pemasangannya lebih simple. Jadi lebih baik menggunakan sama-sama mereknya Tagware untuk yang itu. Dan lanjut dari segi tes pengujian gamingnya. Untuk yang pertama yang ada di sini di gamenya RDR2, settingan 1080p dan juga settingan high. Untuk yang boardnya mendapatkan di 88 fps. Kalau yang Razer mendapatkan di 88 fps juga. Jadi bisa dibilang ini 1:1 dan sesuai dari segi fps-nya tanpa Razer dan juga tidak. Dan lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1080p dan juga settingan high. Untuk yang board sama yang Razer sama-sama di 91 fps. Bisa dibilang ini juga sama-sama bagus, 1:1 dari segi tes gaming Assassin's Creed Valhalla. Dan lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan high. Dia itu juga sama-sama di 113 fps di board maupun di Razer. Ini pun juga masih aman ya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, yang dimana fps-nya dia tumpah-tumpah di settingan 1080p dan juga settingan ultra. Untuk board mendapatkan di 280 fps. Kalau yang Razer mendapatkan di 284 fps. Terpaut 4 fps ya untuk yang ini, lebih tinggi di Razer. Meskipun tingginya tersebut nggak sampai di 2% lah. Jadi bisa dibilang ini sama performanya. Dan lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan untuk yang board di 120 fps. Kalau yang Razer mendapatkan di 121 fps. Cuma terpaut di 1 fps saja, bisa dibilang ini sama lah dari segi performanya. Kurang lebih seperti itu dari segi tes gamingnya. Dan kalau kita simpulkan secara langsung dari segi performanya, itu 1:1 lah. Yang dimana tersebut sama-sama kebaca di Gen 4. Jadi aman lah menggunakan Razer yang ada di sini maupun tidak. Tidak ada pengurangan dari segi performanya. Dan juga terkadang lebih tinggi sedikit, tapi nggak masalah sih untuk yang itu ya. Cuma terpaut di 1% aja, bisa dibilang dari segi performanya dia itu sama-sama aja. Dan apalagi dari segi harganya, terjangkau lah di bawah 500.000. Cuma di 479. Berbeda seperti di brand yang pada umumnya, ada yang di harga 500.000 dari brand yang lain. Dan juga dari brand yang lainnya juga seperti di MSI, Cooler Master, serta yang lainnya. Di harga 700 sampai di 1 juta. Tapi kalau yang ada di sini di Tagware, dia itu di harga di bawah 500.000, terbilang ini rekomend sih. Dan apalagi tampilannya berwarna hitam dan juga elastis. Meskipun dari segi kurangnya, dia itu belum termasuk dari segi bautnya atau include lah. Baut yang tinggi seperti atau penampakannya di sini lah dari segi bautnya. Sayangnya itu belum include. Dan apalagi harus wajib memakai itulah supaya bisa dipasang di bagian dalam casing yang ada di sini. Jadi kurangnya belum include bautnya. Kalau bisa beli sendiri juga bisa sih, tapi yang menambah harga lah untuk yang itu. Dan juga syarat lainnya harus menggunakan tipe ATX, 7 slot PCIe ataupun support vertical GPU seperti contoh yang ada di sini. 2 slot maupun 3 slot tergantung di GPU kalian supportnya. Kurang lebih seperti itu, dan kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk yang ini. GPU Razer, kabel dari Tagware. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC seperti contoh yang ada di sini Razer, CPU cooler, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.